wabarakatuh. Tabibun. Berjumpa lagi dengan saya Eta Purnama, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA 1 Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Reskawati. Beliau guru fisika di SMA 1 Tulang Bawang Udik. Nah, Assalamualaikum Bu Reska. Waalaikumsalam Ibu. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Iya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan ya Bu ya, praobservasi. Ya baik Bu. Nanti saya akan mengamati proses pembelajaran dari kelas ya Bu, atau sebelum saya melakukan supervisi kelas Bu. Adapun tujuan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Ibu lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran baik bagi murid. Begitu ya Bu ya? Ya Bu. Terus selanjutnya ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya ajukan sebelumnya. Yang pertama berkaitan dengan tujuan ya Bu. Jadi Bu, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai di kelas nanti seperti apa ya Bu? Di sini berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat, tujuan pembelajarannya ada dua Bu. Yang pertama mengidentifikasi macam-macam alat ukur berdasarkan besarannya. Kemudian yang kedua mengidentifikasi besaran turunan berdasarkan dimensinya. Oke, baik. Ada dua tujuan ya Bu. Ya Bu. Tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Yaitu yang pertama mengidentifikasi macam-macam alat ukur berdasarkan besarannya ya. Yang kedua mengidentifikasi turunan berdasarkan dimensinya ya Bu ya. Nah selanjutnya Bu, dan bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu observasi? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai yaitu ada dua, yaitu aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Baik. Area pengembangannya yang ingin Ibu capai ada dua ya Bu, yaitu keterampilan, pengetahuan dari siswa ya Bu. Iya Bu, benar sekali. Iya. Nah, saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas, mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau dari metode pembelajarannya. Oke, baik Bu. Di sini strategi pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang didasarkan pada kesiapan belajar siswa. Kemudian saya akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang didasarkan dengan kemampuan dan keterampilan serta keaktifan siswa. Kemudian untuk model pembelajaran sendiri, saya memilih menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau bisa disebut dengan PBL. Dan untuk metode, saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, serta penugasan. Oke, baik ya Bu. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL ya Bu, dan dengan metode diskusi kelompok, penugasan, dan tanya jawab. Nah, bagaimana nih dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajaran, saya menggunakan LKPD, Bu. Oh iya. Jadi nanti saya akan membagi LKPD kepada beberapa kelompok. Iya, baik. Nah, kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan juga di jam berapa? Insya Allah hari Selasa jam ke 9.10 di kelas 10, Bu.
Oke, jadi nanti di hari Selasa ya Bu, di kelas 10 jam ke-9 dan ke-10 saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas dan saya akan melihat serta mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Ya, Bu. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi ya Bu, atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang akan nanti diisi oleh pengajar praktik saya ya Bu ya, yaitu Bapak Marwan Batubara. Nah, baik Bu, sebelum saya akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Saya mendapatkan gambaran tentang pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas saat observasi nanti, Bu. Iya, baik ya Bu. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas ya Bu, di hari Selasa kelas 10 dan di jam ke-9.10. Baik. Nah, demikian percakapan kami hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eta Purnama CGP Angkatan 11 dari SMA 1 Tulang Bawang Udi, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Hari ini saya akan melakukan observasi bersama Bu Reska, rekan sejawat saya, guru fisika, dan kami akan melakukan observasi di kelas, melihat jalannya proses pembelajaran di kelas 10 pada mata pelajaran fisika. Selamat menyaksikan observasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Untuk pembelajaran hari ini, di sini kita akan mempelajari di mana tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu kita akan mengidentifikasi macam-macam alat ukur. Itu tujuan yang pertama. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi besaran turunan berdasarkan dimensinya. Nah, sebelumnya di sini Ibu sudah membentuk kalian menjadi 4 kelompok. Nah, kemudian nanti pembelajaran kita hari ini menggunakan LKPD atau bisa disebut dengan lembar kerja peserta didik. Nanti Ibu akan membagi lembar kerja peserta didiknya kepada masing-masing kelompok ya. Bisa kita mulai ya? Bisa. Kelompok 1, ini kelompok 1 ya? Ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3. Dan ini kelompok 4. Yang memasuki materi, sekarang coba Ibu mau tes konsentrasi kalian dulu. Kita mulai dengan tepuk semangat dulu. Bisa kita mulai ya? Tepuk semangat. Oke, luar biasa sekali. Sekarang bisa kita mulai ya? Sekarang coba nih kalian baca di LKPD-nya. Kan udah Ibu bagi tuh LKPD-nya. Coba kalian amati di bagian pendahuluan. Coba dibuka dulu LKPD-nya, amati bagian pendahuluan. Udah dibuka ya? Ibu minta kalian amati gambar ABCD. Gambar ABCD. Coba kalian amati dulu gambar ABCD itu gambar apa sih? Ini kan baik bahas. Udah lah. Dua, gambar A itu gambar apa?
Gambar ini apa ini? Kalian ngisi band. Nah itu biasanya kalau kalian ngisi bensin itu biasanya dalam apa? Dalam liter itu menunjukkan satuan dari apa? Volume. Terus yang B, coba kelompok 3. Yang B itu gambar apa? Nimbang apa tuh? Lagi nimbang berat badan bayi. Biasanya dalam apa satuannya? Berat badan dalam kilo. Nah, berarti ini nimbang berat badan bayi dalam kilo. Kemudian yang C, kelompok 4. Timbangan sayur. Timbangan juga yang diukur apa? Massa atau berat. Kemudian yang terakhir, coba kelompok 1 itu gambar apa? Jam tangan. Biasanya menunjukkan apa jam tangan? Waktu. Langsung tulisnya nanti dikumpul materinya. Langsung dikumpul. Nih kalian ukur ini panjangnya berapa spidol ini? Tulisin di sini. Ayo tulis. Berapa? Panjang spidolnya berapa? 11. Nah, yang kalian coba perhatikan dulu ya. Yang kalian lakukan itu ya 11. Yang kalian lakukan itu berarti kalian sudah melakukan kegiatan pengukuran apa bendanya. Tidak menggunakan ukurnya apa? Nah, berdasarkan tadi kegiatan kalian tadi itu, coba ada yang bisa nggak mendefinisikan apa sih pengukuran itu? Pengukuran apa sih? Alat menghitung. Ukuran serta ada lagi? Pengukuran apa sih pengukuran? Ya ini coba dari kelompok 4. Iya, jadi pengukuran itu, ya itu tadi yang kalian lakukan itu tadi suatu kegiatan mengukur, suatu kegiatan mengukur menggunakan alat ditulis. Udah ditulis? Ditulis adalah suatu kegiatan. Iya ditulis pengertian pengukuran tadi apa? Ditulis ya. Nanti LKPD-nya dikumpul. Iya. Panas lontingnya. Jam berapa? Udah? Udah? Coba kelompok 1 Ibu minta apa definisi pengukuran? Coba dibaca. Yang lain mendengarkan ya. Nah, kok malah lempar-lempar? Yang keras suaranya. Gimana? Ya, benar sekali ya. Jadi di sini Ibu Amber paham ya tentang pengukuran. Sekarang buka LKPD lembar selanjutnya. Lembar selanjutnya di situ ada materi tentang besaran, satuan dan dimensi. Coba kelompok 2. Sebutkan apa itu besaran berdasarkan materi yang ada di LKPD. Yang kuat suaranya keras. Yang lain dengerin. Yang lain dengerin kelompok 2 ya. Yang keras suaranya.
Dua, suatu yang diukur itu adalah macam. Besaran merupakan suatu yang akan diukur. Nah, jadi cukup sampai sini. Jadi besaran itu adalah sesuatu yang akan diukur. Misal tadi kalian mengukur apa tadi? Spidol pakai apa yang diukur? Panjangnya. Jadi yang besaran itu yang panjang itu termasuk besaran. Paham ya? Paham. Sekarang lanjut ke satuan. Coba kelompok 4. Satuan itu apa? Yang menjadi acuan dan Iya, satuan misalnya tadi kalian mengukur apa tadi menggunakan penggaris, spidol menggunakan penggaris, satuannya dalam apa? cm atau sentimeter. Nah, sentimeter itu yang kita sebut sebagai Kemudian yang terakhir dimensi. Dimensi ini merupakan turunan dari besaran pokoknya. Jadi nanti ada besaran pokok, dimensinya itu memang sudah ditentukan dari sana. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kalian buka tabel di halaman selanjutnya. Coba buka tabel halaman selanjutnya. Kalian ini nggak menghargai loh. Coba buka di tabel besaran satuan dan dimensi. Coba Ibu minta kelompok 1 sebutin besaran pokok nomor 1 sampai nomor 2 beserta satuan dan dimensinya. Dimensi L, dua pasang, gambar besaran M, satuan kilogram, dimensi M. Ya. Kemudian kelompok 2 sebutin besarannya nomor 3 dan 4. Oke, selanjutnya kelompok 3. Sebutin nomor 56. Ini. Enggak itu ya? Enggak, iya. Coba selanjutnya kelompok 4. Sebutin yang nomor 7. Oke. Jadi besaran pokok ada berapa? Ada 7. Apa aja? Selanjutnya kita buka KPD selanjutnya. Macam-macam alat ukur. Nah, di situ coba kalian identifikasi itu gambar. Itu ada beberapa macam alat ukur. Kemudian kalian jawab di aktivitas 1.1. Dari gambar tersebut minimal kalian menyebutkan 8, menuliskan 8 alat ukur. Nama alat ukur ini beserta penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini tugas kelompok ya. Jadi kalian Ibu minta diskusi kelompok. Kalian amati nama alat ukurnya apa, kemudian kegunaannya apa, penggunaannya apa, alat ukurnya apa. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit kali ya. Ibu kasih waktu 10 menit. 10 menit kalian. Ini kan neraca. Kalau kalian searching di Google kan
Ini kalian minimal 8. Kalian tulis di sini nama alat ukurnya, penggunaan dan metodenya apa ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Paham? Kelompok 2. Mana? Iya, tulis ya. Paham kan? Semua tuh. Ini minimal 8. Terserah kalian pilih gambar yang mana, minimal 8. Kalian tulis nama alat ukurnya apa, penggunaannya apa. Dikumpul ya. Yuk, kerjain yuk. Ayo ibu kasih waktu 10 menit. Salah senpe-nya Allah. Di sini udah coret aja. Nanti kau sebentar. Ini gambarnya. Gambar apa ini? Ini penjahit. Wajah kasong. Timbangan juga ini. Neraca. Tuh, kamu nggak pakai toh. Ini apa tahu? Termometer, ini namanya termometer buat ukur apa? Termometer badan tanah. Suhu badan. Termometer. Ini apa ini? Gambar apa? Yang di motor. Apa ini motor itu? Nah, itu bisa ditulis. Untuk apa? Speedometer ini yang menunjukkan apa? Nah, ya itu tulis. Kalau ini apa? Tahu nggak? Mengecek suhu badan. Stopwatch. Untuk apa stopwatch? Yang menjadi Iya sama. Ini apa ini? Yang suka berobat? ini tensi Apa namanya? Tensi darah Nomor berapa itu? Untuk apa tensimeter? untuk mengukur darah tinggi. Darah tinggi darah rendah ya. Untuk mengukur ini Untuk mengecek darah. Untuk mengukur tekanan darah. minimal 8 ya. Ini apa darahnya? Darah 1, 2, 3. Ini speedometer, Wak. Saya nggak bisa nulisnya, Wak. Speedometer SPEDO. SPE. Kamu aja bisa sudah dengan udah belum? Udah dapat berapa? Ini udah dapat berapa? Kelompok 3. 3, Bu. Apa aja? Ukur susu. Ini namanya apa? Ukur susu. Ini namanya termometer. Ini kan ada ukurannya sebagai Termometer. Nah, ini kan ada ukurannya, guys. Ini namanya ini ceri namanya. Bukan syarat kan nggak ada alat ukur di dalam ini nggak ada. Namanya gelas ukur, Bu. 12 mili. Susu. Ceri ya. HP Korea. Mana yang HP? HP Korea. Ini dapat berapa? Udah dapat berapa? Alhamdulillah. Ya tinggal dikerjain lah ini. Apa ini? Dan kelompok berapa? Kelompok 3, Bu. Yang sudah siap kelompok 3 ke kelompok 4. Boleh dong ini, Bu. Ada kelompok sana dia. Iya. Dia kerja enggak, Mas Dewan juga.
kelompok 4 mau maju. Ya udah. Kelompok 4 nih mau presentasi. Yo, yang lain dengerin. Ayo maju yuk. Dengerin pas kamu. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan diskusi kelompok kami tentang alat ukur dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Langsung disebutin, ayo. Ayo kelompok 4 perwakilannya. Ayo kelompok 4. Andini yang mau maju ya? Iya Andini, ayo maju Andini. Ya maju aja, maju. Mau maju Ido? Ido mau maju? Kamu pertama salam dulu, assalamualaikum. Di sini perwakilan dari nama alat ukur beserta penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Coba yang lain dengerin kelompok 4 mau presentasi. Apa? Meteran lalu untuk termometer untuk mengukur suhu badan. Boleh. Hidrometer untuk mengukur kecepatan. Yang mana? Jalan atau makanan, tensi untuk mengukur tekanan darah. Tensi untuk mengukur. Oke, kasih aplaus tuh buat kelompok 4. Udah ya? Tadi kelompok 4 sudah melakukan presentasi tentang kegiatan 1.1 yaitu tentang macam-macam alat ukur. Jadi di sini bisa kita kasih kesimpulan, alat ukur itu ada banyak, ada alat ukur panjang, alat ukur massa, alat ukur kecepatan, alat ukur suhu, tekanan, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, tadi juga kita sudah membahas tentang definisi pengukuran. Ada yang masih ingat nggak tadi pengukuran itu apa? Nah iya, jadi intinya pengukuran itu adalah suatu kegiatan mengukur dengan menggunakan alat ukur. Kemudian tadi aktivitas 1.1 yang sudah kita pelajari tadi, macam-macam alat ukur itu ada banyak sekali, ada alat ukur panjang, massa, tekanan, dan lain sebagainya. Ibu rasa sekian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di Pasca Observasi. Saya Eta Purnama, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA 1 Tulang Bawang Mudi, Provinsi Lampung. Dan di sini saya tidak sendiri,
saya bersama rekan sejawat saya dan yaitu pengajar praktik saya. Rekan sejawat saya ada Ibu Reskawati, guru fisika, ada pengajar praktik saya yaitu Bapak Marwan Batubara. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi yang dilakukan oleh Ibu Reska di hari Selasa minggu lalu. Oke, baiklah Ibu Reska, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Oke, baiklah. Dari kegiatan observasi kemarin yang sudah kita lakukan bersama dan Ibu Reska sudah melakukannya di kelas, perasaan Bu Reska bagaimana, Bu, setelah melakukan observasi di kelas kemarin bersama anak-anak? Perasaan yang saya rasakan tentunya saya merasa cukup lega ya Bu, karena mungkin sebelumnya saya sempat merasa deg-degan Iya, ketika saya sudah merancang. Saya mungkin khawatir juga, takut saya tidak bisa menerapkan di kelas sesuai apa yang saya iya, rancang benar. itu. Kemudian yang kedua, alhamdulillah saya merasa senang ketika saya melakukan observasi karena saya dapat menerapkannya di kelas. Iya, baik. Jadi semua yang Ibu sampaikan tadi sudah bisa diterapkan di kelas ya, Bu ya. Seperti perasaan Ibu tadi jadi tidak deg-degan lagi, lebih tenang. Terus selanjutnya, Bu, em, untuk kendalanya di kelas, apakah Ibu ada kendala dalam mempraktekkan pembelajaran Ibu di kelas? Berdasarkan observasi kemarin, yang saya tangkap kendala yang saya alami itu di saat diskusi kelompok. Oh, iya. Pada bagian diskusi kelompok itu siswanya itu mungkin cukup antusias ya, jadi agak suasana di kelas itu jadi agak kurang kondusif karena mereka setiap kelompok itu saling berdiskusi, jadi agak cukup ramai di Iya, kelas benar. itu yang saya rasakan. Oke, baik Ibu. Saya juga sudah melihat ya Bu ya proses pembelajaran di kelas Ibu. Ibu juga sudah menerapkan metode diskusi, tanya jawab. Terus udah itu Ibu kasih penugasan juga. Dan juga sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Dan menggunakan pendekatan berdiferensiasi juga sudah saya lihat sudah terlaksanakan, sudah berjalan dengan baik juga. Dan tadi Ibu juga sampaikan bahwa ada kendala ya Bu ya di pembelajaran Ibu waktu diskusi kelompok. Nah, tadi ada kendala ya Bu ya. Nah, dari kendala itu apakah ada solusinya Bu yang bisa Ibu terapkan di kelas untuk mencegah supaya kendala tersebut tidak terulang kembali? Kalau menurut saya sih untuk mengatasi dari kendala itu ya saat diskusi kelompok itu kan tiap siswa kan per kelompok itu saling berdiskusi sehingga kelas cukup ramai. Di Iya. situ mungkin saya akan mengalihkan perhatian mereka dulu. Mungkin saya akan memberikan ice breaking terlebih dahulu kepada siswa supaya mereka tetap fokus pada pembelajaran. Nah, kemudian baru melanjutkan diskusi kelompok. Oke, Kalau dari saya mungkin seperti iya. Nah, itu solusinya ya Bu ya. Kira kapan Ibu bisa Ibu terapkan di kelas masalah solusi tersebut supaya diskusi di kelas Ibu bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan keinginan Ibu? Mungkin di sini saya akan coba merancang pembelajaran lagi yang berdasarkan kendala yang sudah saya alami. Iya. Kemudian nanti saya akan terapkan kira-kira 2 minggu lagi lah. Saya akan coba terapkan di kelas. Oke, baiklah Ibu. Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan atau kendalaan yang Ibu alami dan semoga kedepannya bisa Ibu terapkan dengan baik dan diskusi kelompok di dalam kelas bisa berjalan lancar dan pembelajaran Ibu bisa tersampaikan dengan anak dengan baik dan anak bisa menyerap pembelajaran Ibu dengan senang, hati gembira. Semoga pembelajaran ini bisa memberikan efek yang baik juga perubahan ini kepada anak-anak ya Bu ya. Dan bisa pembelajaran Ibu ke depannya bisa lebih baik lagi, dikembangkan lagi ya Bu ya. Nah, terima kasih ya Bu atas waktunya sudah mau saya observasi, sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya dan terima kasih juga kepada Bapak Marwan
selaku PP saya sudah membersamai saya sampai saat ini. Dan pasca observasi kali ini saya akhiri ya Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu.